Baik anak-anak, kita sekarang lanjut ke materi gelombang stasioner. Nah, mari kita perhatikan materi berikut. Persamaan gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudenya berubah sesuai posisinya, atau perpaduan dua buah gelombang yang amplitudenya selalu berubah. Gelombang ini dibagi menjadi dua, yakni pada ujung terikat dan pada ujung bebas. Nah, perhatikan ini. Ini adalah ilustrasi dari gelombang ujung terikat. Misalkan kita di sini kita pegang ujung tali, nah ini tali ini, kemudian ini tongkat, kemudian ujung tali ini kita gerakkan naik turun, ya. Ujung tali ini kita gerakkan naik turun. Jadi ini misalkan, ya ini kita gerakkan naik turun kemari, gelombang datang istilahnya. Kemudian karena ini diikat, ya, maka di sini akan terjadi gelombang pantul. Jadi gelombang pantulnya ini kemari, gelombang pantul kemari. Nah, begini. Sehingga membentuk seperti ini, ya. Ada istilahnya di sini ada perut, kemudian di sini ada simpul, ya. Ini simpulnya. Ini simpul. Ini juga simpulnya. Nah, sementara yang kembung-kembung ini, ya, ini perut, gitu. Ini perut. Jadi ini perut pertama, ini perut kedua, ini perut ketiga, ini perut keempat, dan seterusnya. Sementara di sini ini adalah simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, dan seterusnya. Nah, kemudian persamaan simpangan gelombangnya untuk ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Sekali lagi, persamaan simpangan untuk gelombang ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Nah, dari persamaan ini kita bisa menentukan amplitudenya. Amplitudo untuk gelombang stasioner ujung terikat adalah 2A sin Kx. Sekali lagi, amplitudo untuk gelombang ujung terikat adalah 2A sin Kx. Jadi agak berbeda sedikit dengan persamaan umum gelombang kemarin, ya. Jadi kalau dulu yang kemarin kan amplitudenya adalah A, kalau di sini adalah 2A sin Kx. Kita lanjut ke gelombang stasioner ujung bebas. Nah, jika tadi pada ujung terikat di sini diikat, ya, jadi tali itu diikat di sini, kemudian digetarkan naik turun sehingga ketika dipantulkan begini bentuk gelombangnya. Nah, kalau pada ujung bebas, jadi kita pegang di sini, ya, talinya, kemudian digetarkan naik turun, naik turun, naik turun. Nah, di sini ujung tali ini ada ringnya, tidak diikat, gitu, sehingga ini bebas naik turun dia pada batang kayu di sini, bebas naik turun, naik turun. Nah, ini namanya perut. Jadi di sini dia membentuk perut pada ujung bebas, sedangkan pada ujung terikat dia membentuk simpul. Nah, itu perbedaannya. Jadi sekali lagi, ketika kita gerakan naik turun, kemudian setelah dipantulkan di sini, ternyata di sini membentuk perut. Jadi ini perut pertama, ada di batangnya, kemudian ini ada perut kedua, perut ketiga, dan seterusnya. Di sini ini adalah simpul pertama, ini simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya, persamaan simpangan gelombangnya untuk ujung bebas adalah Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T dengan amplitudenya 2A cos Kx. Jadi kalian bisa lihat perbedaan kalau di ujung terikat bagaimana persamaan simpangannya, yaitu Y sama dengan 2A sin Kx cos omega T, sedangkan di ujung bebas persamaannya Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Amplitudo untuk persamaan gelombang di ujung bebas ini itu adalah 2A cos Kx. Jadi ini amplitudonya, ya. 2A cos Kx pada ujung bebas. Sedangkan pada ujung terikat itu 2A sin Kx.
Oke. Nah, kita sekarang akan menentukan letak perut. Kemudian ada lagi nanti letak simpul. Kita lihat dulu letak perut di gelombang stasioner ujung terikat. Kita menentukan letak perut, di sini kan kita pegang talinya, ya. Bukan dari sini, tetapi dari ujung pantul di sini. Dari sini kita menentukan letak perutnya. Nah, dari gambar ini, pada ujung terikat, ternyata letak perutnya, kalian perhatikan, ini adalah satu gelombang. Kan gitu, ada perut, ada di sini ada bukit gelombang, di sini ada lembah gelombang. Ini adalah satu gelombang. Nah, kalau kita bagi ini berarti kan setengah gelombang, ya. Ini setengah gelombang. Nah, kemudian ini ternyata ini perut, berarti ini adalah seperempat gelombang. Jadi letak perut yang pertama dari sini adalah seperempat gelombang. Kemudian ini perut kedua. Perut kedua itu terletak di ini 1, 2, 3, 3/4, ya. Jadi 3/4. Kemudian letak perut ketiga di sini. Itu kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5/4 gelombang. Kemudian di sini naik lagi letak perut selanjutnya yaitu 7/4 gelombang dan seterusnya. Nah, sehingga dari dari letak-letak perut tersebut kita bisa menyatakan kedudukan dari perut gelombang pada ujung terikat dengan persamaan X perut sama dengan 2N-1 dikali seperempat lambda atau seperempat gelombang. N ini apa? N ini adalah perut keberapa? Gitu. Kalau dia ditanyakan adalah perut ketiga, maka N-nya adalah 3. Kalau ditanyakan perut pertama, maka N-nya ini adalah 1, gitu, dan seterusnya. Jadi N ini dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ordenya. Selanjutnya, untuk gelombang stasioner ujung bebas, seperti ini. Letak perutnya, kalau di sini kan mulainya seperempat. Kalau di sini letak perutnya pada ujung bebas ini mulai dari 0. Di sini 0. Kemudian baru mulai ke setengah. Nah, kan setengah ini kan ini dari ujung bukit ke ujung lembahnya. Ini setengah gelombang, kemudian perut selanjutnya adalah perut ketiga 3/2 gelombang, kemudian perut keempatnya 2 gelombang, dan seterusnya. Sehingga kedudukan perut pada ujung bebas dinyatakan dengan X perut sama dengan N dalam kurung N-1 dikali setengah lambda atau setengah panjang gelombang. Ini kalian harus benar-benar hafalkan dan pahami bahwa untuk letak perut di ujung terikat itu XP sama dengan 2N-1 dikali seperempat lambda, sedangkan letak perut di ujung bebas itu XP sama dengan N-1 dikali setengah lambda. Ini ada perbedaan, ya. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, XP itu sama dengan jarak perut, N itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya yang dimaksud dengan order perut, kemudian lambda itulah panjang gelombang stasioner. Ini untuk kedudukan atau letak perut. Nah, selanjutnya kita akan bahas letak simpul. Letak simpul gelombang stasioner ujung terikat. Kalau kita perhatikan dari gambar ini simpulnya ada di sini, ya. Ini simpul 1, kemudian ini simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan seterusnya. Ini juga kalian bisa amati bahwa letak simpul pertama itu di 0, ya, 0 lambda. Letak simpul kedua di setengah lambda. Letak simpul ketiga di 3/2 lambda, dan seterusnya. Nah, lanjutkan. Kedudukan simpul dinyatakan dengan N-1 dikali setengah lambda. Ini X simpul, XS sama dengan N-1 dikali setengah lambda. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya gelombang stasioner ujung bebas. Yang tadi terikat, sekarang bebas.
Letak simpulnya juga yang ini mulai dari 1/4, kemudian 3/4, kemudian ini ada 5/4 dan seterusnya, sehingga dari sana kedudukan simpul itu bisa dicari dengan X simpul sama dengan 2n-1 dikali 1/4 lambda. Ini mohon diingat baik-baik persamaan dari simpul di ujung terikat dan letak simpul di ujung bebas. Kita lanjut. X simpul itu sama dengan jarak simpul, n-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini mohon maaf ya, ini simpulnya besarnya nih simpul ke 0, kemudian ini setengah, 1, baru 3/2, 2 dan seterusnya ya. Jadi ini persamaannya, X simpul sama dengan n-1 setengah lambda. Ini X simpulnya untuk ujung bebas, 2n-1 1/4 lambda. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah tali pada ujungnya digetarkan terus-menerus dan ujung lainnya bebas. Ini kata kuncinya ada di sini. Kita mau pakai persamaan ujung bebas apa ujung terikat ini? Ujung lainnya bebas, berarti ini adalah ujung bebas. Jika amplitudo yang diberikan adalah 10 cm dan frekuensinya 4 Hz, cepat rambat gelombangnya 4 meter per sekon, maka tentukan A. Amplitudo sebuah titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat, B. Jarak simpul ketiga dari ujung bebas, C. Jarak perut kedua dari ujung bebas. Mari kita selesaikan. Yang diketahui adalah A itu 10 cm, kita bawa ke meter, 0,1 meter, sudah biasa. Kemudian frekuensinya 4 Hz, cepat rambat gelombang 4 meter per sekon. Untuk mengetahui atau mencari baik itu amplitudo, jarak simpul maupun jarak perut, kita tentukan dulu lambdanya karena ini sangat berperan. Kita menentukan lambda kita tentukan dengan persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi atau dikali F kan gitu. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa lambda sama dengan V atau cepat rambat dibagi dengan frekuensi sehingga menghasilkan 4/4 ya 1 meter. Lanjut. Kita akan menentukan yang pertama itu amplitudo sebuah titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat. Amplitudo dari gelombang stasioner ujung bebas itu yang seperti yang dijelaskan tadi, amplitudonya adalah 2A cos Kx. Nah, 2A, 2 dikali A, 2 dikali A-nya 0,1. Kemudian K itu ya, K itu kan bilangan gelombang, K sama dengan 2pi per lambda. Ini K ini sama dengan 2pi per lambda. Ya, 2pi per lambda. Sehingga di sini amplitudo sebuah titik yang berjarak 1 meter dari titik ikat. Nah, X-nya 1 ya, X-nya dikali 1, ini kali 1. Oke, kurang ya. Jadi X-nya, ini X, amplitudo sebuah titik yang berjarak 1 meter ini X ya. Ini X-nya. Jadi amplitudonya sama dengan 2 dikali 0,1 cos 2pi per lambda. Karena lambdanya 1, sehingga 2 dikali 0,1 dikali cos 2V. Cos 2V. V itu ya, V itu 180. Jadi 180 derajat ya. 80 derajat. V-nya 180 derajat. 2V kan 360. Cos 300. Berarti ini kan cos 2V berarti cos 360. Cos 360 ini sama dengan 1 gitu. Sehingga 2 kali 0,1 dikali 1 ya 0,2. 2 kali 0,1 ya 0,2. Jadi cos 2pi ini sama dengan 1. Gitu ya. Sehingga kita temukan di sini bahwa amplitudonya adalah 0,2. Lanjut. Yang ke B, jarak simpul ketiga dari ujung bebas. Jarak simpul ketiga ujung bebas. Kita perhatikan tadi persamaan yang tadi itu bahwa untuk ujung bebas maka X simpulnya persamaannya adalah 2n-1 dikali 1/4 lambda. N-nya apa? Nah, N-nya ini ganti dengan N ke berapa, simpul ke berapa.
ini ya simpul ketiga, maka n-nya 3, xs 3 ini diganti dengan 3, maka tinggal memasukkan persamaan 2 kali 3 min 1 dikali 1/4 dikali lambda. Lambdanya kan mana lambdanya ini? Ya ini lambdanya. Ini lambdanya 1 gitu. Sehingga menghasilkan ini 2 kali 3 6 kurang 1 5. 5 dikali 1/4 ya 5/4 meter. Nah, lanjut yang ke C. Kedudukan perut ke N dinyatakan dengan XP sama dengan N-1 dikali setengah lambda. Jadi ini perutnya ya, ini perut untuk ujung bebas. Maka N-nya juga N ke berapa? N kedua ya, masukkan N kedua, jadi 2 kurang 1, 1 kali setengah, setengah, kali 1 juga setengah ya. Jadi X atau jarak perut kedua dari ujung bebas adalah setengah meter atau XP2 setengah meter. Lanjut contoh soal kedua, ini salah satu dari ujian nasional tahun 2016. Seutas senar yang panjangnya 2 meter diikat salah satu ujungnya dan ujung lainnya digetarkan dengan vibrator. Vibrator itu alat getar ya. Sehingga terbentuk 5 simpul gelombang stasioner. Maka letak perut kedua dari ujung pantul adalah, kita perhatikan bahwa L-nya ini atau panjang senar ini adalah 2 meter. Kemudian gelombang ujung terikat dengan 5 simpul, berarti kita coba gambarkan. 5 simpul ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 simpul. Ada 5 simpul. Kalau kita lihat di sini kan, ini satu gelombang. Ini lagi satu gelombang. Berarti ada dua gelombang. Sehingga 2 gelombang itu sama dengan panjang tali atau panjang senar. 2 gelombang itu sama dengan 2 meter. Sehingga satu gelombang, satu panjang gelombang itu 1 meter. Maka lambdanya 1 meter. Kita cari lambda. Selanjutnya, letak perut kedua, berarti kita mencari XP2 atau X2 ya. Kemudian kita lihat ujung lainnya diikat ya. Seutas senar yang panjangnya 2 meter diikat salah satunya. Berarti ini ujung terikat. Ini persamaan ujung, persamaan ujung terikat ya. Ini ujung terikat ya. Ujung terikat. Nah, masukkan aja X perut keberapa? Perut kedua. Kita masukkan ke sini perut kedua, ini N-nya 2. Sehingga menghasilkan X2 3/4 meter. Lanjut, contoh soal ketiga. Seutas tali yang panjang, ini ujung bebas ya. Salah satu ujungnya digetarkan secara terus-menerus sehingga terbentuk gelombang stasioner. Jika amplitudenya 20 cm, periodenya 4 sekon, cepat rambat 20 meter per sekon, maka persamaan gelombang pada tali tersebut adalah, ini kita mencari persamaan gelombang. Persamaan gelombang pada ujung bebas. Jadi, ini persamaan gelombang pada ujung bebas. Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Maka yang akan kita cari adalah A-nya berapa, K-nya berapa, kemudian omega T-nya berapa. Nih. Nah, cara mencari, ini A-nya kita udah ketemu. Kemudian ini persamaannya ya. Sehingga yang diperlukan adalah K dan omega. Untuk mencari K, kita cari dulu lambda. Ini wajib kita cari lambda. Lambda bisa dicari dari persamaan ini. Lambda sama dengan V dikali T atau dikali periode. Sehingga mendapatkan lambda 80 meter per sekon. K dicari dengan K itu adalah 2pi per lambda. 2pi lambdanya berapa? 80. Berarti 2pi bagi 2 bagi 80 0,025 V. Boleh nanti pecahan juga boleh dipakai ya, atau 1/40 ini bisa. Kemudian omega ini juga dicari dengan persamaan yaitu 2pi per T. T-nya kan udah tahu tadi, T-nya 4. 2pi per 4 yang 0,5 V. Oke, masukkan semua yang sudah diketahui. Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Y sama dengan 2 kali A-nya 0,2. Cos K-nya berapa? K-nya 0,025 V dikali X. Sin omega-nya berapa? Omega-nya 0,5 V. 0,5 V dikali T. Akhirnya ini mendapat persamaan akhir. Y sama dengan 2 kali 0,2, 0,4
cos 0,025 Vx sin 0,5 Vt. Ini persamaannya. Selanjutnya, ini yang terakhir. Contoh soalnya, jika jarak simpul ketiga dari ujung bebas gelombang stasioner adalah 50 cm, maka jarak perut kedua dari ujung bebas adalah, nah, ini kita dibalik ini sekarang, X S3 dari ujung bebas itu 50 cm. Yang ditanyakan X perut kedua. Maka, mari kita lihat persamaan simpul ketiga ujung bebas. Jadi X S3 itu sama dengan 2N-1 seperempat lambda. Kita cari lambda dulu ya, seperti biasa kita cari lambda ini. Sehingga masukkan X S3 itu 50 sama dengan 2 kali N. N keberapa? N ketiga. Ini 2 kali 3 min 1 dalam kurung dikali seperempat lambda. Ini mendapat 5/4 lambda, maka kali silang, lambda menjadi 50 kali 4/5, jadi 40 cm. Nah, dari sini kita langsung bisa mencari X perutnya karena udah cari lambda. X perut kedua, kita tinggal masukkan persamaan dari X perut kedua, XP2, yaitu sama dengan N-1, ini untuk ujung bebas ya, untuk ujung bebas, dikali setengah lambda. N-nya 2 dikurang 1 dikali setengah lambdanya 40, sehingga XP2 mendapat 20 cm. Nah, oke. Jadi ini contoh soal dari gelombang stasioner, baik itu ujung bebas maupun ujung terikat. Mudah-mudahan bisa membantu. Untuk soal-soal yang lain silahkan dicari di berbagai sumber. Terima kasih anak-anak. Semoga bermanfaat. Silakan nanti mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan materi yang Pak sajikan.